Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan amal yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dan nantinya kita akan memperoleh takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah SWT zat yang kita sembah, zat yang kemudian mengatur segala sesuatu, dan itulah yang kemudian menjadi konsep sebagai Tuhan, ketuhanan kita. Dalam surat An-Nas misalnya, Allah SWT menggambarkan bagaimana Allah itu sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Dan dalam surat Al-Ikhlas, Allah juga menggambarkan bagaimana Allah sebagai Ahad, yang satu, yang esa. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang konsep ketuhanan. Di antaranya Allah SWT menyampaikan dalam surat An-Nas, di mana Allah SWT dalam surat An-Nas ini mengatur bagaimana penciptaan, bagaimana Allah SWT itu sebagai zat yang kemudian harus kita ibadahi. Dalam surat An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada 3 konsep dasar ketuhanan kita Allah SWT untuk menjadikan kita bahwa Allah zat yang kemudian kita berhak untuk kita sembah. Yang pertama, ayat yang pertama katanya dengan konsep rububiyahnya Allah SWT. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, antara langit, bumi, atau di antara keduanya Allah SWT menciptakan yang gaib dan yang dohir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah SWT menciptakan semuanya. Dan inilah semua manusia pasti mengakui bahwa ada yang zat yang menciptakan segala sesuatu. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan makhluk-makhluk yang nampak, tetapi ada sesuatu hal yang tidak nampak yang kemudian menciptakan ini semuanya. Dulu ketika orang-orang kafir Quraisy ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah, atau zat yang Tuhan yang menciptakan ini semuanya. Tetapi konsep rububiyah ini tidak hanya pengakuannya tidak hanya sampai di sini saja. Ketika ada orang yang kemudian mengakui Allah hanya sebagai pencipta saja, itu ibaratnya keimanannya konsep ini seperti konsep orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, hanya mempercayai Allah sebagai pencipta tetapi tidak mau menyembahnya. Inilah kita sebagai manusia tentunya, ketika ada zat yang menciptakan kita semuanya dan mengatur segala sesuatunya, tentunya kita harus mau tunduk dan menyembahnya. Kemudian konsep yang kedua dalam surat An-Nas ayat yang kedua, Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah Malikin nas. Allah itu adalah raja, pemilik segala manusia. Kita tahu bahwa setelah Allah itu memposisikan sebagai Rabb, sebagai pencipta, maka Allah kemudian memposisikan diri sebagai Malik, sebagai yang memiliki atau yang merajai. Kalau ada di dunia ini yang kemudian mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang paling tinggi, orang yang rajanya yang paling tinggi di posisinya, bayangkan ada zat yang kemudian di atas kita semuanya, yaitu Allah SWT sebagai penguasa kita semuanya. Allah tidak hanya menciptakan tetapi menguasai, tidak hanya menciptakan atau menguasai manusia, tapi semua yang ada di muka bumi ini adalah yang menguasai adalah Allah SWT. Baik itu sampai daun yang jatuh dari dahannya sampai ke tanah, itu pun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun dari langit sampai ke bumi, sampai meresap ke dalam tanah, semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah semata. Manusia di muka bumi ini tidak ada yang sanggup untuk itu semuanya.
hanya zat Allah saja yang kemudian mampu untuk mengatur segala urusan yang ada di muka bumi. Ternyata tidak cukup sampai di sini ketika kita mengakui bahwa Allah itu hanya sebagai Rabb atau sebagai Malik saja. Inti daripada ketuhanan kita kepada Allah adalah ilahin nas. Yang ketiga, ayat yang ketiga ini, inti daripada ketika kita sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta, kita sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai Malik yang meraja, yang menguasai segala sesuatu, maka intinya sekali lagi adalah ilahin nas, sesembahan manusia. Dan secara fitrahnya atau secara logisnya memang seperti itu. Ketika ada zat yang mencipta, ada zat yang menguasai, tentunya kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan itu adalah bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy tidak sampai ke ilahin nas. Hanya bagaimana mengakui Allah itu hanya sebagai pencipta, sebagai pemilik, tapi tidak mau menyembah Allah secara totalitas. Dan inilah kenapa syahadat kita adalah la ilaha illallah, karena memang ilah ini adalah intisari daripada semua konsep ketuhanan yang kemudian harus ada. Ketundukan ini yang kemudian harus ada, kepasrahan inilah yang harus ada, dan pengabdian ini yang kemudian harus muncul kepada setiap orang yang kemudian mengaku dirinya berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, konsep ketuhanan ini memang berbeda dengan agama-agama yang lain. Tetapi Islam ini mengatur segala sesuatu, di mana Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, dan Tuhan yang kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sebuah konsep syahadat kita dan intisari daripada ketuhanan kita, bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya zat yang kemudian harus kita sembah bersama. Kalau kita berbicara masalah sesembahan, tentunya banyak hal yang kemudian kadang manusia itu terlinakan. Tidak hanya kepada Allah semata, tetapi ada makhluk-makhluk yang lainnya yang mungkin akan diibadai, yang mungkin akan ditunduki kepatuhan dan sebagainya. Dan inilah yang mungkin nanti perlu kita kaji bersama, bagaimana agar konsep ketauhidan kita, ketuhanan kita kepada Allah SWT itu memang jelas dan memang betul. Kalau ini sudah benar dan betul, tentunya Allah SWT akan menganggap kita sebagai orang-orang Muslim yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Tetapi kalau masih ada campur yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya yang kemudian menandingi kepada Allah SWT, ini yang kemudian nanti bisa dikategorikan sesuatu hal yang bisa menyimpang dari asal daripada ketauhidan kita kepada Allah SWT atau konsep ketuhanan dalam Islam ini. Ini sekilas tentang ketauhidan atau ketuhanan dalam konsep keislaman, bagaimana Allah dat yang kemudian mengatur secara logika juga bisa kita terima bersama. Ketika Allah itu yang menciptakan, yang memiliki, dan kita sembah, itu satu jalur yang kemudian akan menjadi konsep kita bersama. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT, sehingga nantinya konsep ketuhanan yang kita miliki akan sesuai dengan konsep yang kemudian diaturkan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan syariatnya, sehingga nantinya kita akan memperoleh surganya kelak di akhirat. Ila hadza qouli wastaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.